Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita masuk pada tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran yang pertama. Selain tumbuhan, hewan juga memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Untuk materi yang pertama yaitu bahasa Indonesia, menjelaskan isi dongeng. Dongeng dapat dipahami dengan cara membaca seluruh teks dongeng. Kita dapat memahami isi dongeng dengan menjawab pertanyaan berdasarkan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Informasi dalam dongeng dapat ditulis dalam bentuk peta pikiran atau mind mapping. Informasi dalam mind mapping ditulis dengan bahasa yang singkat dan mudah dipahami. Jadi, dalam penulisan mind mapping ini tidak perlu kata-kata yang terlalu panjang, cukup kata-kata yang singkat dan mudah untuk dipahami oleh semua orang. Sekarang coba baca dongeng yang berjudul Ayam Jago Baru di kitab tematik kalian di halaman 55 dan 56. Setelah membaca dengan teliti dan seksama, kemudian tuliskan isi dongeng tersebut dengan menjawab pertanyaan dalam peta pikiran berikut. Pertanyaan yang pertama yaitu, siapa tokoh dalam dongeng tersebut? Yang kedua, apa benda yang dilihat ayam jago? Yang ketiga, di mana tempat ayam jago berkokok? Dan yang keempat, bagaimana perasaan ayam jago? Tulis jawabannya di titik-titik tersebut. Setelah itu, isilah teka-teki silang di bawah ini di halaman 58 di kitab tema 2 kalian. Untuk menjawabnya, kalian bisa membaca pertanyaan berikut. Selanjutnya, yang kedua yaitu matematika. Sifat pertukaran atau komutatif pada perkalian. Masih ingat dengan komutatif? Ya, komutatif yaitu sifat pertukaran pada operasi hitung. Sekarang kita akan belajar pada operasi hitung perkalian. Contoh soal. Ibu akan membeli 24 butir telur di sebuah toko. Toko tersebut memberikan 2 pilihan kemasan. Ada kemasan isi 4 telur dan ada kemasan isi 6 telur. Di kemasan 4 telur berarti dapat dituliskan 6 kali 4 sama dengan 24. Sedangkan di kemasan isi 6 bisa dituliskan dengan perkalian 4 dikali 6 sama dengan 24. Di mana 4 itu tempatnya dan 6 isinya. Ya, masih ingat perkalian? Nah, begitu penulisannya. 6 kali 4 sama dengan 4 kali 6 sama dengan 24. Jadi perkalian 6 kali 4 dengan 4 kali 6 hasilnya sama, yaitu 24. Jumlah telur berdasarkan 2 pilihan kemasan tersebut sama banyak, yaitu 24 butir. Jadi, hasil perkalian 2 bilangan tetap sama walaupun posisinya ditukar. Secara umum, sifat pertukaran pada perkalian dapat ditulis A kali B sama dengan B kali A, di mana A dan B merupakan bilangan cacah. Ya. Untuk sifat pertukaran ini berlaku pada operasi hitung penjumlahan dan juga perkalian. Kalian pasti masih ingat dong dengan operasi hitung penjumlahan dengan sifat komutatif kemarin. Setelah memahami materi tersebut, sekarang selesaikan latihan soal berikut ini di kitab tematik kalian halaman 60 sampai 62, nomor 1 sampai nomor 4. Ingat, kerjakan dengan teliti.
baca lagi contohnya di kitab tematik kalian ya. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu SBDP, memahami gerak hewan di lingkungan sekitar. Kita dapat meniru dari gerakan makhluk hidup di sekitar kita. Misalnya meniru gerakan hewan. Ada berbagai jenis gerakan hewan, seperti berjalan, melompat, terbang, dan juga berlari. Gerak meniru hewan juga dapat dijadikan gerak tari dengan iringan lagu yang bertema hewan. Lakukan gerak meniru kupu-kupu berikut dengan diiring lagu kupu-kupu yang lucu ciptaan Ibu Sud. Kalian coba mengikuti gerakan kupu-kupu dengan diiringi lagu kupu-kupu yang lucu. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dalam belajar. Bu Fatim akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.